Betul. Dan dengan Bapak dan Ibu guru menerbitkan buku, khususnya menerbitkan buku sampai dengan dapat label ISBN, kalau digunakan untuk sertifikasi maka poinnya lebih tinggi dibandingkan tanpa ISBN. Betul ya? Betul. Iya, gimana Pak? Untuk kenaikan pangkat. Betul, untuk kenaikan pangkat ya, untuk kenaikan pangkat kalau buku yang Bapak dan Ibu terbitkan ya atau yang buat gitu ya, dapat ISBN sampai ke ISBN maka nilai poinnya lebih tinggi dibanding buku yang tidak ISBN. Nah, untuk mendapatkan nomor atau untuk mendapatkan ISBN ini, identifikasi buku ini, Bapak dan Ibu tentunya butuh berkolaborasi dengan penerbit ya Pak ya, dan yang mana adalah Sagu Satal pun ada departemen atau ada tim untuk penerbit, begitu kan ya Pak Aden ya. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin menerbitkan buku nih, khususnya kalau di grup Facebook kita sudah ada banyak loh Bapak dan Ibu yang buat komik kemarin. Nah, ini juga kenapa salah satu topik webinar yang kita adakan di bulan Februari, karena saya lihat banyak sekali karya komik bahan ajar Bapak dan Ibu guru sekalian, dan juga memang sudah muncul diskusi ini gimana untuk diterbitkan gitu ya. Nah, monggo silakan hubungi ke tim Sagu Satal. Di layar Bapak dan Ibu sekalian sudah ada nomornya ya, sudah ada nomor WhatsApp di situ. Bapak dan Ibu bisa bertanya prosesnya bagaimana. Kalau misalkan naskah sudah jadi gitu ya dalam bentuk di Canva, terus diintegrasikan untuk dijadikan di Book Creator bagaimana dan lain sebagainya. Dan juga dari tim Sagu Satal ada pelatihan yang lebih detail. Jadi memang untuk di webinar ini kita tidak bisa bahas buat semua langsung satu buku jadi gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini intro dulu nih, kalau mau menerbitkan buku dalam ber-ISBN gimana caranya? Nah, silakan hubungi tim Sagu Satal. Ingin pelatihan lebih detail lagi bagaimana cara membuat buku, halaman-halaman atau bagian-bagian apa. Terus juga ada pertanyaan yang mungkin belum sempat, ada topik bahasan yang belum sempat kita dalami di sore hari ini, yaitu tentang hak cipta. Nah, jadi itu tentunya nanti bisa juga didiskusikan ya Pak ya dengan tim Sagu Satal gitu. Terus juga untuk book creator sendiri gitu ya, atau dari tim Sagu Satal, platform yang disarankan untuk digunakan karena sangat mudah sekali untuk khususnya untuk Bapak dan Ibu pemula adalah menggunakan book creator, di mana di book creator tersebut sudah terintegrasi dengan Canva gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu buka dua aplikasi bolak-balik gitu, buka Canva, buka book creator, buka Canva, buka book creator. Nah, ini mungkin tadi masih ada Bapak dan Ibu yang bertanya-tanya ini gimana mengintegrasikan dengan Canva-nya gitu ya. Nah, lewat book creator. Jadi kalau di kolom komentar nih Bapak dan Ibu ya, saya sudah letakkan link ke book creator, buat akun, dan di situ nanti cukup aktifkan Canva. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru ketika nanti sudah integrasi gitu ya Book Creator dan Canva, maka sudah bisa membuat karyanya di situ di Book Creator. Jadi karyanya tidak lewat canva.com lagi gitu ceritanya ya. Dan ini juga akun Book Creator nih, akun yang gratis tidak perlu berbayar, itu sudah tersedia 40 buku. Tadi Pak Adan ngasih trik gitu ya. Kalaupun tidak mau yang menggunakan yang berbayar, ya udah buat 40 buku di download lalu dihapus ya Adan ya kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti jatah 40 buku akan terus ada di akun Book Creator Bapak dan Ibu sekalian. Yang tidak kalah penting nih Bapak dan Ibu ya adalah alamat email. Alamat email yang Bapak dan Ibu gunakan untuk di Book Creator dan Canva harus sama. Jadi kalau akun Canva Bapak dan Ibu sekarang sudah Canva untuk pendidikan, misalkan menggunakan email yang belajar.id, maka ketika membuat akun di Book Creator pun gunakan email yang sama belajar.id tersebut, supaya ketika diintegrasikan
akun Canva yang Bapak dan Ibu gunakan adalah akun Canva dengan fasilitas fitur-fitur yang sama gitu ya. Jadi biar tidak ada pilihan tadi watermark Canva gitu ya yang berbayar gitu ya. Terus juga mungkin ini yang terakhir ya, buku digital tidak bisa dicetak. Nah, mungkin saya ada pertanyaan nih Pak, kalau buku digital tidak bisa dicetak, ketika Bapak dan Ibu guru sudah menerbitkan buku dalam bentuk dan ber-ISBN gitu ya, kira-kira proses distribusinya bagaimana? Bagaimana cara guru mendistribusikan atau membagikan ke siswa, ataupun saya juga mau nih kalau ada Bapak dan Ibu guru di grup sudah membuat buku lalu bagikan ya di grup Facebook kita gitu ya, tentunya dibuat di Book Creator dan Canva. Nah ini kira-kira gimana nih Pak Aden, silakan. Iya, saya dulu ya Bu. Nah, untuk mendistribusikannya tadi kita ada beberapa publish ya. Nah, di sini kita cek di sini. Nanti ada publish online. Kemudian di sini kita publish ya bukunya. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Di sini ada judul buku, siapa autornya. Kemudian di deskripsinya buatkan sinopsis dari bukunya. Kemudian di sini ada private dan public. Nah, kalau dia dibuat public, maka nanti ketika ada pencarian di Google tentang judul buku ini, maka dia akan ditemukan oleh siapapun. Nah, kemudian di sini ada allow remix ini ya. Berarti kalau di on kan, berarti ini nanti akan bisa dijadikan sebagai contoh oleh Book Creator, buku yang sudah kita buat. Berarti kalau nggak mau kita ya udah di off aja gitu kan. Nah, maka di sini save itu, kemudian nanti tambahkan contohnya deskripsi aja. Bagi contoh aja ya. Nah, kemudian simpan. Nah, kemudian kita baca online, copy link. Nah, kita copy linknya, kemudian kita paste. Nah, berarti nanti bisa diakses oleh siapapun. Nah, di sini nampak siapa yang berapa kali diakses dan berapa orang yang akses, nampak. Nah, tinggal kita renew. Nah, kita bisa akses bukunya. Ini secara online. Nah, nanti Bapak Ibu untuk kalau ingin bukunya itu dibaca secara lokal, maka nanti di-download dalam bentuk ini ya, e-book ya. Nanti download seperti ini. Nah, nanti di bagian laptopnya itu silakan nanti diinstal aplikasi khusus ya, Microsoft Digital itu ya. Nanti boleh nanti kita share aplikasinya. Itu aplikasi umum, e-book yang biasanya itu kita upload ya ke Google Book, itu biasanya bisa dibuka karena itu aplikasi umum. Nanti akan bisa dibuka e-booknya di bagian komputernya seperti itu. Kemudian kalau ingin tadi dananya tim penilai ya, ini untuk naik pangkat ya, untuk angka kredit poinnya, nanti bisa di print ya, di print sebagai contoh aja gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya itu biasa tim penilai yang udah milenial ya, yang udah nggak gaptek itu ya, nanti dia akan bisa cukup diberikan link ini, link dari publish online-nya ini. Nah, publish online-nya ini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini tadi juga saya cek juga ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga ya di grup komentar gitu kan. Ada syaratnya. Untuk syaratnya nanti kan bisa dihubungi langsung ya, untuk WA tadi gitu kan. Cukup naskahnya sesuai, nanti naskah itu akan dikurasi oleh tim Sabu Tata. Kemudian apakah nggak bisa individu ya, untuk penerbitan memang nggak bisa individu karena satu-satunya untuk penerbitan buku digital yang berbasis Book Creator itu hanya Sabu Tata yang di Indonesia ya, yang kami sudah lumayan lama ya ini. Jadi untuk kurasinya itu kita ada panduan-panduan khusus. Nanti lebih dalamnya bisa kita saya share juga nanti kalau Bapak Ibu serius ya. Ada panduan-panduan buku yang saya buat khusus, nanti boleh nanti dipelajari. Nah, ada beberapa teknik kurasi ya. Teknik kurasi itu ya menentukan kelayakan dari buku Bapak Ibu itu sendiri. Layak nggak ini diterbitkan seperti itu. Jadi semua yang buku dibuat itu memang nggak langsung terbit, memang kita cek gitu. Nah, kalau gambar-gambar yang dipakai ya,
Kalau seandainya gambar itu gambar yang di Canva tadi ya, di Canva itu sendiri kan ada yang kolaborasi dengan Pixabay, juga ada Pixel gitu kan, itu wajib dicantumkan ya. Itu ada beberapa kolom di saya jawab ya. Nah, saya cek di kolom komentar di FB gitu kan. Jadi nanti ada lagi ya, satu lagi itu ada juga komentar ya, saya jawab juga langsung ya, dari Pak Nur Syamsi ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, book kreator online itu hanya bisa dibuka dengan resolusi standar minimal 600 sampai 700 ya untuk laptopnya. Jadi kalau di bawah itu nanti akan ada muncul informasi bahwa tidak bisa dengan resolusi laptop yang sedang ada gitu ya, yang sedang dipakai. Maka untuk book creator itu sendiri untuk dibuat di HP, itu nggak bisa karena resolusinya nggak bisa. Kemudian kalau kita buat via tablet juga nggak semua tablet yang resolusinya yang tinggi. Nah, seperti itu. Jadi untuk membuka itu harus resolusinya minimal 700 ke atas lah gitu. Nah, seperti itu. Itu mungkin untuk sementara. Bu Pipin. Baik, terima kasih Pak Adan. Jelas, cuman ini mungkin kita step mundur sedikit gitu ya, step by step lagi nih. Di awal ketika mau membuat akun book creator ya, jadi mungkin karena nih saya lihat Bapak dan Ibu Guru masih ada yang bertanya kok nggak bisa klik ini, ada kode gitu ya. Jadi langkah-langkah ya, 1 ini, 2 ini gitu, secara perlahan gitu ya. Dan Bapak dan Ibu jangan khawatir, ini videonya akan langsung tersedia di grup Facebook, jadi bisa ditonton ulang berkali-kali, bisa didengarkan, di stop dulu sambil praktek nanti gitu ya. Baik, silakan monggo saya lempar ke Pak Adan, kita ulangi lagi step by step, mungkin step by step dari kita klik bookcreator.com kali ya Pak ya. Ya benar. Jadi kita langsung saja ya. Jadi angka awal itu kita cari book creator ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di bagian atas itu akan muncul ya bookcreator.com. Nah, nanti kita klik ya ini. Nah, nanti akan terbuka platform dari web bookcreator.com. Nah, di bagian ini kalau Bapak Ibu mau mempelajari ya, nanti bisa dipelajari juga ke bawah. Nah, di sini sudah ada banyak keterangan mengenai kreator itu sendiri. Kemudian di bagian kanan atas ada sign into book creator. Maka di sini Bapak Ibu silakan diklik bagian ini. Nah, di sini kalau Bapak Ibu langsung login, maka Bapak Ibu akan login sebagai siswa ya. Maka di sini ganti dulu loginnya sebagai guru ya. Nah, berarti kalau udah biru berarti udah teacher ya, berarti udah guru. Nah, kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu klik di bagian ini, masuk dengan Google ya. Nih. Nah, nanti ada emailnya. Nah, contohnya saya gabung dengan email Tagus Satal. Nah, seperti itu. Nah, di sini. Maka akan langsung ke sini. Karena saya sudah punya akun Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu belum punya akun, maka nanti akan ada pembuatan notifikasi dulu, ada memasukkan mata pelajaran disuruhnya gitu kan. Nanti ada juga kelas yang diajar. Kemudian nanti akan memasukkan library-nya ya, nama perpustakaan digital yang diinginkan. Nah, makanya ini akan dibuat nanti gitu kan. Nah, apa perpustakaan yang diinginkan seperti itu. Nah, kemudian kalau udah ada nanti akan Bapak Ibu akan langsung ke sini ya. Ya, langsung ke sini seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu baru masuk, maka semuanya akan hilang gitu kan, akan kosong gitu kan. Maka di sini Bapak Ibu yang menggunakan gratis, maka akan ada 40 buku digital yang bisa dibuat gratis. Nah, seperti itu.
Dan untuk selanjutnya itu ke new book ya, buat buku. Nah di sini Bapak Ibu boleh buka lembar kosong ya, yang blanknya, ataupun memilih template yang sudah ada. Nah contohnya saya memilih template yang sudah ada gitu kan. Hanya untuk ini ya. Integrasi dengan aplikasi Canva. Nah, untuk perkenalan di awal mungkin kelihatan untuk nama saya ya, Adan Caniago, kemudian sebagai founder dari kanal pelatihan Sagu Satal, dan juga PP dari Ikatan Guru Indonesia. Nah, sekedar pembuka awal, mungkin saya sedikit mengenalkan tentang Sagu Satal. Sagu Satal sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak dari kanal pelatihan yang ada di Ikatan Guru Indonesia. Kalau nggak salah saya ada sekitar 90 lebih ya. Jadi Sagu Satal itu salah satu kanal dari Guru Indonesia. Nah, untuk Sagu Satal itu sendiri itu sudah lama ya Bapak Ibu, sejak tahun 2016 ya. Kemudian saya rintis tahun 2017 ya. Jadi Sagu Satal itu fokus kepada pengembangan literasi ya, pengembangan literasi. Di sini kita kalau kita lihat dari kepanjangannya, Sagu Satal itu adalah satu guru satu buku digital. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi Sagu Satal ini awalnya kita itu terus ya mencari berkolaborasi dengan beberapa aplikasi ya. Juga itu seperti ada Flipbook ya, dan juga sampai kita berkolaborasi dengan juga ada Canva juga, kemudian ada Book Creator juga. Nah jadi kita lebih bagaimana itu kita mengembangkan dunia perbukuan ya di Indonesia, khususnya di pendidikan, itu bisa lebih mudah ya. Jadi kita lebih ke digitalisasi untuk literasinya seperti itu. Jadi di sini Book Creator itu salah satu aplikasi yang digunakan oleh Sagu Satal dalam membuat buku digital. Nah ini sudah banyak ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat itu alumni lebih kurang sekitar 5.000 lebih ya. Kemudian juga banyak karya-karya yang sudah kita bantu ya dalam penerbitan seperti itu. Jadi Sagu Satal sendiri memang fokusnya itu untuk literasi seperti itu. Baik Bapak Ibu, nanti di sini juga saya aktif memberikan panduan juga ya. Tentunya di sini panduannya yang berkaitan dengan karya-karya yang nanti Bapak Ibu buat ya. Di sini contohnya saya ada buku itu ya, audiobook Spektrum. Itu salah satu inovasi yang saya lakukan untuk buku kreator ya, membuat buku audiobook yang ada spektrumnya. Kalau kita melihat itu audiobook itu hanya sekedar MP3 aja ya. Sekarang kita ada spektrumnya seperti itu. Ini juga lihat contohnya nanti ketika kita praktek ya. Kemudian buku digital berbasis Canva ini full ya, panduan yang saya berikan nanti bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menyusun buku digital dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Ini full Canva tanpa ada Book Creatornya seperti itu. Kemudian juga khusus di sini komik digital berbasis Canva ini sudah kita juga kemarin sudah selenggarakan juga ya, komik digital itu menggunakan aplikasi Canva. Jadi satu buku ini memang fokus mengkaji tentang komik, kemudian cara penggunaannya di Canva. Nah, saya lihat itu tadi yang disampaikan Ibu Pipi itu luar biasa ya Bapak Ibu, karena saya lihat itu rata-rata semua karya yang ada di grup itu sudah beragam ya, sudah beragam gitu. Kemudian juga ada poster digital berbasis Canva. Ini juga karya yang buku panduan yang saya buat sendiri untuk membantu Bapak Ibu guru yang fokus pengembangan poster. Nah, seperti itu. Jadi memang lebih ke digitalnya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya ini yang akan kita pelajari ya, yang akan kita pelajari
Yang pertama itu mengenai Book Creator sebagai buku digital interaktif. Nah, Nah, Book Book Creator Creator sendiri, kalau kalau saya saya searching gitu ya, Bapak Ibu semuanya, kalau kalau kita lihat itu sudah sering ya pelatihan-pelatihan yang menggunakan Book Creator. Nah, hanya saja untuk pelatihan itu sendiri, penyusunan kurikulumnya masih belum, kalau saya sendiri ya, tentunya ada standar. Nah, ada standarnya. Bagaimana standarnya seperti itu? Kalau hanya sekedar untuk pengoperasionalkan sebuah aplikasi, tentu itu sudah memenuhi. Tapi kalau sebagaimana itu bisa standarnya itu bisa istilahnya itu buku diterbitkan dalam buku digital ya, itu sudah luar biasa. Nah, di sini memang Book Creator kita desain itu bisa membuat buku digital interaktif bagi guru ya, bagi guru-guru seperti itu. Jadi buku digital interaktif ini sesuai dengan standar dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Nanti Bapak Ibu itu ada kodenya ISBN seperti itu kan. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan tentang ISBN juga. Kemudian yang kedua, penggunaan Canva dalam proses desain buku digital interaktif di Book Creator. Nah, di sini ternyata itu awal Februari ya, pokoknya di tahun 2022 ini ada pembaharuan fitur di Book Creator. Nah, Book Creator ternyata ada Canva ya. Kalau dulu kita itu di Book Creator itu kalau mau desain dari Canva itu kita buat manual di aplikasi Canva, kita buka, kemudian kita download, kemudian kita upload di bagian Book Creatornya. Kalau hari ini enggak Bapak Ibu. Hari ini itu ketika Bapak Ibu mau menggunakan desain dari Canva, maka tinggal klik aplikasi Canva di dalam Book Creator, kemudian kita ambil desainnya, kemudian langsung kita gunakan desain langsung di Book Creatornya. Jadi tanpa harus kita menggunakan Canva yang dari aplikasi. Nah, kemudian gimana cara mengeditnya lagi? Nah, di sini ternyata ngeditnya langsung buka lagi. Ketika kita mau ngedit, yaitu desain yang ada dari Canva, kemudian kita mau edit lagi yang di Book Creator, maka akan terbuka lagi Canva-nya seperti itu, yang di dalam Book Creator. Nah, nanti juga ada penyampaian tentang manfaat ISBN bagi karya guru. Nah, ini juga nanti akan saya jelaskan. Karya di sini tentunya Bapak Ibu itu udah banyak ya, udah banyak karyanya. Nah, salah satunya juga buku digital ya. Kita lihat itu beragam modul yang ada di grup ya, di grup Canva untuk Guru Indonesia. Dan juga itu ada poster-poster ya. Nah, ternyata ini juga ada nanti karya guru yang bisa di ISBN-kan juga untuk poster. Jadi tak hanya buku digital lah Bapak Ibu gitu kan. Poster juga bisa diurus ISBN-nya seperti itu. Kemudian nanti juga kita akan menjelaskan tentang cara penerbitan buku digital dengan mudah. Nah, ini yang akan kita pelajari ya dalam waktu singkat ini ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kita yang lebih ke Book Creator, kemudian penggunaan Canva di dalam Book Creator gitu. Karena Canva ini bisa digunakan dalam proses desain dari buku ya, dari buku covernya, kemudian juga untuk layout dari Book Creator itu sendiri gitu. Nah, kita langsung ya Bapak Ibu semuanya, kita langsung masuk ke untuk Book Creatornya. Nah, di sini saya jelaskan sekilas mengenai Book Creator. Nah, Book Creator itu merupakan salah satu platform ya untuk membuat buku digital interaktif multimedia ya dengan mudah ya. Kenapa saya katakan dengan mudah ya Bapak Ibu? Sebelumnya kita sering mengembangkan buku digital ya dengan format yang sama, yaitu EPUB. Nah, di sini ternyata dengan menggunakan Book Creator itu kita hanya tinggal drag dan drop saja ya. Apa yang ingin kita masukkan itu tinggal tarik ya. Kalau kita menggunakan itu aplikasi semacam Sigil, itu sangat sulit sekali. Ingin memasukkan sebuah video saja kita udah nyeting berapa sih ke kanannya, berapa jarak ke kirinya, itu harus kita atur. Sementara di sini kita tinggal drag saja. Nah, jadi ini sangat dimudahkan bagi Bapak Ibu yang pemula nantinya dalam membuat buku digital.
Nah, seperti itu. Jadi, tool alat untuk membuat buku digital. Kemudian untuk formatnya, kalau Bapak Ibu itu kalau kita membuatnya di full di Canva, itu Bapak Ibu membuatnya dalam format PDF ya. Ketika hasilnya PDF. Nah, nanti kalau mau kolaborasi dengan yang lain juga boleh ya, yang kayak Flip PDF atau Flip Creator gitu ya, Flipbook gitu kan, boleh gitu. Cuma untuk hasil di Canva itu sendiri itu adalah bentuknya PDF. Nah, PDF di Canva ketika kita membuka, memasukkan video ya, kemudian kita buka di PDF tersebut, maka akan membuka tab baru ke browser. Nah, berbeda ketika kita membuat buku digital interaktif di Book Creator yang ada kombinasi Canva juga. Nah, di sini videonya langsung diputar di halaman itu juga tanpa membuka browser baru ya, tab baru gitu ya di browser. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita langsung ya untuk ini saya praktikkan setelah ini. Nah, di sini awalnya itu Book Creator ini Bapak Ibu tersedia hanya di iPad ya. Nah, dulu itu hanya Book Creator ini dalam versinya offline di aplikasi di MacBook ya. Jadi versinya offline. Kemudian tahun 2017 itu dirilislah Book Creator yang online. Nah, ya seperti gambar yang sebelah kanan ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebelah kanan ini itu yang pastinya online yang bisa dibuka menggunakan browser ya, baik itu di Chrome ataupun di Mozilla. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk penjelasannya setelah ini nanti saya jelaskan dulu mengenai SBN. Nah, di sini ada 6 ya, ada 6 manfaat ISBN bagi karya guru. Nah, ini ke-6-6-nya nanti Bapak Ibu tidak akan semuanya ya, gitu. Yang pertama, ISBN memberikan identitas pada satu judul buku. Nah, kenapa memberikan identitas pada satu judul buku? Karena setiap buku yang diterbitkan itu Bapak Ibu itu nomor ISBN-nya berbeda, nggak ada yang sama ya. Walaupun itu bukunya buku berseri, tapi untuk nomor ISBN satu buku itu pasti akan ada bedanya. Sekalipun itu bukunya berseri. Jadi manfaat yang pertama itu memang bisa memberikan identitas pada satu judul buku. Karena seperti yang diketahui bahwa ISBN itu berfungsi sebagai sistem identifikasi buku. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu yang di sekolahnya punya perpustakaan digital ya, tentunya yang membedakan nanti untuk penyusunan katalognya itu tentu di ISBN-nya seperti itu. Kemudian membantu memperlancar arus distribusi buku. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu yang ingin karyanya ya, saya ingin karya saya dijual, diedarkan seperti itu, boleh gitu kan. Jadi ISBN mengatur jalur distribusi agar tidak terjadi kekeliruan pemesanan buku. Hal ini juga dilakukan agar buku yang dipesan sesuai arah jalur dan tepat sasaran. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa nggak ya saya jual buku yang ada di gitu kan, yang ada di Book Creator hasilnya yang dihasilkan oleh Canva ya, itu sebenarnya bisa dijual secara digital Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat itu Google ya menyediakan platform Google Book ya, itu yang bisa menjual buku secara digital dengan pembagian hasil ya. Nah, kalau nggak salah saya itu ada pembagian hasil antara penulis ya dengan Google-nya. Nah, seperti itu. Itu karya kita dipromosikan secara gratis. Kemudian ISBN sebagai sarana promosi. Sarana promosi bagi guru karena dengan mencantumkan ISBN itu informasi disebarkan oleh Badan Nasional ISBN Indonesia maupun Badan Internasional yang berkedudukan di London. Karena ISBN itu sendiri itu tak hanya di Indonesia. Karena kedudukan dari Perpustakaan Nasional itu sendiri sebagai perwakilan dari ISBN yang berkedudukan di London seperti itu. Jadi memang ISBN ini skalanya internasional Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu bukunya diterbitkan di ISBN itu bisa dilacak ya secara internasional. Kemudian menghidupkan perpustakaan nasional. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki karya yang sudah ada ISBN-nya, nah tentunya Bapak Ibu secara tidak langsung ikut berkontribusi untuk
pengadaan karya di Perpustakaan Nasional. Nah, kalau bukan kita siapa lagi ya? Tentunya saya berharap itu karya-karya dari guru Indonesia itu lebih banyak yang dipajang ya atau dikoleksi di bagian Perpustakaan Nasional. Nah itu. Jadi di sini juga sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Jadi buku yang memiliki ISBN akan menjadi bagian dari Perpustakaan Nasional itu sendiri. Kemudian yang dua lagi ya, itu buku memiliki nilai untuk pengajuan angka kredit ya. Jadi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru, kemudian ada tambahan ya sebagai aparatur sipil negara ya atau PNS ya. Nah di sini tentunya akan digunakan ya untuk kenaikan pangkat golongan seperti itu. Jadi kalau bukunya itu buku karya biasa tanpa ada ISBN itu penilaiannya berbeda, jumlah nilainya berbeda. Nah, namun jika ada ISBN-nya maka tentunya ada poinnya yang lumayan tinggi ya dari yang biasa seperti itu. Kalau biasanya 1 bisa jadi ada 3. Nah, kan lumayan itu selisihnya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian karya memiliki standar baku dalam penerbitan. Karena ketika Bapak Ibu mengajukan sebuah karya, tentunya karya tersebut kita lakukan kurasi ya. Kurasi itu sebuah semacam penilaian ya. Jadi dilakukan kurasi oleh bagian kurator. Nah ini karyanya layak nggak ya gitu kan? Ini buku digitalnya layak nggak kita usulkan ISBN. Kemudian ini untuk kalau seandainya Bapak Ibu itu buat poster karyanya di Canva, ini sudah memenuhi syarat belum untuk bisa diajukan sebagai ber-ISBN seperti itu. Nah itu yang harus kita diseleksi ya di menjalani proses kurasi di sebelum memasuki pengusulan di ISBN ya. Nah itu Bapak Ibu nanti untuk ininya nanti saya jelaskan juga ya. Ini untuk cara penerbitannya ya. Nanti setelah ini baru kita langsung praktik. Nah kalau nanti Bapak Ibu itu naskahnya Book Creator dalam format EPUB ya. Kemudian kalau naskah Bapak Ibu dalam bentuk Canva itu dalam link ya, link template ya, nanti yang diberikan oleh ke tim. Nah kemudian syarat lainnya apa gitu kan? Surat pernyataan naskah secara original yang ditandatangani materai 10.000 ya, kemudian lulus kurasi. Nah ini ini sekedar pembuka untuk sebelum kita praktik ya Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya kita coba untuk praktik ya. Bapak Ibu semuanya, di sini kita menggunakan itu Book Creator ya. Kalau kita artikan itu pembuat buku ya. Kalau kita artikan terpisah untuk bahasa Indonesianya itu pembuat buku. Nah, Book Creator itu sendiri di sini kita cek ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ya, karena untuk membuka Book Creator tidak perlu laptopnya yang canggih ya. Yang kuncinya itu Bapak Ibu laptopnya sudah memenuhi kriteria berupa resolusinya tidak terlalu rendah, kemudian sudah memiliki kecepatan internet yang lumayan stabil, dan juga nanti untuk Chrome-nya ya, untuk browsernya itu yang sudah terupdate. Nah itu aja. Nanti ketika Bapak Ibu di sini silakan klik cari ya seperti ini. Nanti di bagian atas akan muncul ya, website utamanya ya. Sini kita lihat ya Bapak Ibu Book Creator. Nah di sini ini sudah tampil ya Bapak Ibu, sudah tampil website dari Book Creator. Di website ini tampilan depan kita lihat itu ada logo Canva ya, ada juga emoji dan lain-lainnya ya di sini. Nah ini tampilan terbaru dari websitenya. Kalau itu tahun 2021 kemarin ini belum tampilan seperti ini Bapak Ibu.
ini semacam fitur baru ya. Sini kita lihat. Nah, untuk login ke Book Creator itu sendiri, Bapak Ibu semuanya, sangat mudah ya, sangat mudah. Cukup Bapak Ibu sudah punya email ya, email dari Google juga boleh, atau nanti Bapak Ibu yang emailnya dari belajar.id juga boleh ya, silakan dipakai. Kemudian kita pilih di bagian ini ya, Book Creator ini ya, di bagian atas. Nah, seperti yang ini. Nah, ketika di sini kita perhatikan kalau Bapak Ibu login di sini langsung, maka nanti Bapak Ibu terdaftar sebagai siswa. Nah, jadi kita langsung ambil yang untuk gurunya. Nah, berarti kita login sebagai guru. Nah, seperti itu. Jadi yang kalau yang tadi ini siswa, berarti yang ininya guru ya, yang berwarna biru untuk backgroundnya. Nah, kemudian